Nah, kalau kita bahas tentang sociopreneur, ini kapan hari saya jadi speaker di Universitas Brawijaya, teman-teman, di Malang. Itu saya ngajar offline, teman-teman ya. Jadi speaker di sana. Sama, pembahasannya juga tentang sociopreneur, teman-teman. Nah, kalau sociopreneur saya ngajarin, kalau teman-teman jadi sociopreneur, nggak cuma entrepreneur aja, itu jadi tujuannya, goalnya itu dua. Yang pertama itu nggak cuma meraih profit aja, karena meraih profit itu entrepreneur, ya meraih profit. Tapi karena ada kata sosionya di sana, berarti kita juga mempertimbangkan dampaknya, impactnya, teman-teman ya. Impactnya apa? Nah, jangan cuma mikirin cuan. Nah, ini kalau teman-teman jadi entrepreneur, mikirin cuan is okay, no problem. Tapi kalau teman-teman jadi sociopreneur, nggak, jangan cuma mikirin cuan, ya. Bedanya apa, Pak? Bedanya antara pebisnis tradisional dengan social entrepreneurship. Bedanya ini. Kalau teman-teman entrepreneur tradisional itu di kiri, ya. Kalau teman-teman sociopreneur itu di kanan. Nah, jadi bedanya itu terutama di social conscience ya. Social conscience itu kesadaran sosial, teman-teman ya. Kalau tradisional yang penting cuan, ya. Motivate by financial gain. Yang penting aku ini cuan. Akunya ini huruf besar, teman-teman ya. Kalau teman-teman social entrepreneurship itu yang penting dampak. Yang penting impact-nya seperti apa. Nah, ini ya. Akunya huruf kecil, teman-teman ya. Akunya huruf kecil. Yang penting dampaknya. Dan kalau kita bagi ya perbedaan antara bisnis tradisional, organisasi amal, sama social enterprise, bedanya apa ini? Jadi kalau organisasi amal, charity itu di kiri, ya. Non-profit, benar-benar non-profit. Dananya terus duitnya dari mana? Duitnya dari pemerintah, government, duitnya dari filantropi, orangnya nyumbang. Kalau teman-teman social enterprise itu di tengah-tengah. Kalau bisnis di kanan ya, for profit teman-teman. Ini for profit. Nah, social enterprise itu irisan, irisan antara charity dengan bisnis teman-teman. Jadi di tengah-tengah, di tengah-tengah. Nah, gampangnya ini teman-teman. Kalau teman-teman konsep-konsep baru, gampangnya ini. Kalau social entrepreneurship adalah tindakannya. Ya. Sociopreneur itu orangnya, teman-teman. Social enterprise adalah perusahaannya. Nah, ini gampangnya, teman-teman. Ya. Jadi silakan dicatat, silakan di screenshot, teman-teman. Ini gampangnya seperti ini, teman-teman. Kesimpulannya, ya, dari social entrepreneurship. Lalu biasanya ada yang tanya, terus gimana cara menyeimbangkan antara profit dengan impact, ya? Seimbangkan, kalau dari saya simpel ya. Ada ukurannya. Ukurannya apa ini ukurannya, teman-teman ya? Kalau teman-teman bisnisnya sosial, itu ukurannya di kiri ya. Dampaknya gimana? Dampaknya terukur nggak? Ya. Komunitas yang impact dari komunitasnya besar nggak? Itu di kiri ya. Nah, kalau teman-teman fokusnya cuma bisnis aja, ya, dampaknya kita nggak lihat dampak, cuman lihat laba, profitnya berapa, berapa banyak sih yang jadi konsumen, ya, tractionnya berapa. Nah, ini di kanan. Ini bedanya seperti ini, teman-teman. Nah, entrepreneurship versus social entrepreneurship ya. Lalu kapan hari juga ada pertanyaan loh. Bukannya di perusahaan itu ada CSR ya? Jadi CSR itu apa? CSR itu Corporate Social Responsibility. Jadi kita diatur sama undang-undang ya. Jadi kalau menurut undang-undang PT ya, atau peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2012 ya. Saya tahu karena saya advokat ya, saya punya law firm juga. Itu besaran dana CSR itu 2 sampai 4% itu udah diatur sama undang-undang, udah diatur sama peraturan, teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah CSR aja itu nggak cukup, teman-teman. Kalau teman-teman cuma melakukan CSR saja, itu nggak cukup. Itu sama kayak bisnis itu donasi ya. A social venture is not a charity. It's a business with social objective ya. Jadi kalau entrepreneur yang donasi money, donasi uang, itu nggak bisa disebut social entrepreneur. Jadi kalau teman-teman pengusaha itu sedekah ya, itu nggak bisa disebut social entrepreneur. Sama seperti perusahaan ya. Itu kalau melakukan CSR nggak bisa disebut social enterprise. Jadi jangan keliru teman-teman ya. Perusahaan yang hanya melakukan CSR itu bukan social enterprise. Itu sama seperti entrepreneur melakukan donasi, itu bukan sociopreneur. Setuju teman-teman? Yang setuju silakan komen di bawah sociopreneur, 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 sociopreneur. Nah, ini saya sudah di info manitia waktu pembawaan materi sisa 5 menit. Nah, ini ya saya bantu cepat teman-teman ya. Sociopreneur, sociopreneur, sociopreneur. Jadi ada istilah ya, tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah, teman-teman ya. Jadi kita memberi itu lebih bagus daripada kita cuman menerima. Ini bahkan mengilhami adanya komunitas ya. Namanya komunitas TDA ya, tangan di atas.
Saya kapan hari juga pernah bergabung ya di komunitas ini ya. Bagus teman-teman ya. Kalau teman-teman mau jadi seorang sosiopreneur, itu teman-teman harus lihat ya, antara empati versus simpati ya. Empati itu apa? Jadi kalau empati itu kita benar-benar paham ya. Simpati cuma kasihan ya. Orang ini kasihan banget ya. Dia punya punya anak, misalnya anaknya diajak jualan ya. Jadi ada ibu-ibu bawa anak sambil jualan. Nah, teman-teman ngerasa kasihan, itu teman-teman sebenarnya sedang bersimpati. Simpati aja itu nggak cukup, teman-teman. Kalau teman-teman mau jadi socialpreneur, itu simpati nggak cukup. Harus timbul yang namanya empati, teman-teman ya. Empati. Dan teman-teman sebenarnya bisa bikin startup di bidang itu, teman-teman. Walaupun kita sekarang ini lagi tech winter ya. Jadi tahun 2022 kemarin itu kita tech winter. Jadi banyak startup ini ya, yang gulung tikar ya. Fundingnya mulai seret, teman-teman. Nah, jadi tech winter. Nah, kalau teman-teman bikin startup, itu cara nentuin gaji ya. Nah, ini request dari panitia, cara nentuin gaji. Ini saya ada 3 kriteria. Gimana kalau teman-teman punya bisnis? Asal bisnis teman-teman itu ada 3 kriteria. Kriteria pertama adalah bisnisnya masih merintis ya. Itu startup ya. Yang kedua masih rugi. Itu teman-teman jangan gajian. Valuasi revenue kurang dari 1 juta dolar. Berarti 1 juta dolar kalau dirupiahkan berarti kan sekitar 16 M ya. Jadi kalau startup teman-teman nggak sampai 16 M valuasinya, lalu juga masih rugi, lalu juga masih merintis, mending jangan gajian ya, jangan gajian ya. Entrepreneur itu dibayar terakhir teman-teman ya. Entrepreneur dibayar terakhir. Kalau kita jadi employee ya, jadi pegawai, jadi staff, itu kan kita dapat ini ya, kita dibayar tiap bulan ya, dibayar duluan. Entrepreneur dibayar terakhir, tapi tenang ya, walaupun kita dibayar terakhir, kita dibayar paling banyak teman-teman ya. Setuju nggak? Yang setuju silakan komen di bawah. Setuju, 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 setuju. Nah ini ya, walaupun kita ini dibayar terakhir, entrepreneur dibayar terakhir, tapi kita dibayar paling banyak teman-teman. Itulah kenapa 9 dari 10 pintu rezeki itu dari entrepreneurship teman-teman ya, bukan dari kerja sama orang. Nah, ini ya, kalau kita lihat data ya, kok salarinya besar ya. Ini kalau kita lihat ya, Prisit aja 50.000 ya, euro ya. Mungkin sekitar 1 M ya setahun ya. Ya ini kalau teman-teman di luar negeri ya. Kalau kita lihat data dari Indonesia, startup kalau sudah dapat pendanaan ya, itu boleh lah kita gaji 10-15 juta tiap bulan ya. Boleh. Tapi kalau lebih besar sedikit bisa 40 juta. Tapi ini asal teman-teman sudah dapat funding ya. Anggapannya supaya fundernya tuh happy ya. Nggak ditanyain sama orang tua ya, ditanyain sama teman-temannya. Kamu ini bikin startup ini ya sudah 2-3 tahun, kamu dapat apa? Ya, nggak ada yang berubah ya dari hidup kamu ya. Supaya nggak ditanyain seperti itu. Tapi ini harus dapat funding teman-teman. Setuju teman-teman? Kalau teman-teman bisa melakukan ini ya, kalau teman-teman belum gajian ya, startup belum belum dapat 15 juta, 1 juta dolar atau 16 M, atau masih merintis dan masih rugi, jangan gajian ya. Setuju? Kalau yang setuju silahkan komen di bawah. Setuju, 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 setuju. Eh, Pembahasan materi 1 menit lagi. Nah ini, saya kasih konsep terakhir ya. Gimana caranya bisnis bisa scale up ya. Ini contoh kasus nyata ya. Ini teorinya, tapi prakteknya langsung ya. Contoh kasusnya ya. Kalau teman saya punya skill untuk bisa investasi saham ya. Jadi satu hari itu bisa 26 juta profit, 46 juta profit, 29 juta profit ya. Tiap hari teman-teman ya, 79 juta. Akhirnya saya bikin startup teman-teman. Yang pertama saya lakukan, saya bikin portal berita, clickinvestor.com ya. Lalu kita scale up lagi, saya bikin seminar, cuanmologi ya. Cuanmologi, kita bikin seminar cuanmologi basic, cuanmologi advance ya. Ini contoh kasus ya. Lalu kita bikin online course ya, valueinvestorindonesia.com. Jadi teman-teman punya skill itu sebenarnya bisa teman-teman scale up. Saya yakin setiap kita bisa ini ya, bisa punya skill. Saya bikin rekomendasi saham, valueinvestorindonesia.com. Saya bikin platformnya, startupnya, valueinvestorindonesia.com. Platform pusat belajar saham Indonesia. Jadi skill apapun kita punya skill misalnya jualan. Teman-teman pinter sekali jualan. Kenapa nggak teman-teman ngajarin orang lain juga jualan? Scale up-nya bertahap dari teman-teman bikin Instagramnya dulu, teman-teman bisa bikin yang namanya online course-nya, teman-teman bisa bikin seminarnya, teman-teman bisa bikin webinarnya gitu. Scale up terus aja. Jadi
Saya yakin setiap orang dari kita punya skill. Setuju teman-teman? Yang setuju silakan komen di bawah skill 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 skill. Ya. Setuju. Setuju. Oke. Nah, itu ya. Itu materi saya. Kali ini saya harap teman-teman yang belajar materi saya, teman-teman bisa bikin startup ya. Teman-teman bisa bikin yang namanya bisnis. Yang setuju silakan komen di bawah. Amin, 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 amin. Yang belajar materi saya, teman-teman bisa tahu, oh saya punya skill ini, bisa bikin startup ini, bisa scale up ini ya. Saya bisa lakuin ini. Amin, 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 amin. Oke, saya serahkan ke panitia. Waktu dan layar. Terima kasih.